Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusron Fuadi dan bersama saya Kiai Faturi. Kiai Faturi dalam acara Parpis. Parapisan nih. Parapisan dalam artian parapisan di dalam dinamika masyarakat, problema masyarakat yang ada pada saat ini di era digitalisasi ini. Mungkin saya pada episode kali ini akan membahas masalah narkoba juga. Narkoba apa nih? Kan ada narkoba Banyak diplesetin. narkoba jenisnya nih. Enggak, ada narkoba diplesetin. Apa tuh? Narkoba. Apa tuh? Narik kolor batur. Ya, narik kolor Kayak batur. jelasin karena tema itu harus jelas. Harus jelas. Nah, narkoba yang apa nih? Narkoba harus jelas. Iya, maksudnya narkoba itu kan banyak jenisnya Pak Kiai. Betul ya. Apal nggak? Ada ganja, Aduh, iya. ada sabu, ada obat-obatan, ada yang lain-lainnya. Yang saya mau tanyakan ini, boleh nggak sih narkoba? Narkoba kan ibaratnya haram nih Pak Kiai. Haram. Jelas haram. Jelas. Karena mabuk gitu. Betul. Boleh nggak? Kira-kira itu dipakai buat kesehatan? Oke. Jadi nggak ada obat lain nih, nggak ada obat lain selain obat ini nih, yang narkoba ini nih yang dijadiin buat kesehatan dan dia bisa sembuh Nah, nih. itu udah dijawab. Nah kira-kira gimana tuh Pak? Gini. Urutan. Jadi berbicara tentang narkoba diurut. Jadi narkoba itu hukumnya jelas haram. Haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu yang menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran itu ya. Itu khamrun, masuk kategori khamr. Wa kullu khamrin haramun. Setiap yang bernama atau termasuk kategori khamr itu haram. Jadi kalau ditanya boleh enggak? Tidak boleh. Mutlak konsumsi narkoba haram dalam kondisi kaidah umum standar normal itu. Kalau pertanyaannya tadi boleh nggak dipakai untuk obat-obatan? Oke. Ini nanti pakai kaidah lain. Enggak, tapi soalnya nih kalau ganja ini kan tanaman pakai. Betul. Bukan. Dan itu juga ciptaan Allah kan maksudnya pakai. Betul. Pasti ada segi manfaat dan ada segi ininya. Nah, ingat Maksudnya loh, itu informasi Al-Quran tentang khamar, tentang narkoba. Kalau sekarang turunannya narkoba ya. Narkoba. Pongkolnya namanya khamar, turunnya narkoba, ada BK, ekstasi, nipam, Iya. itulah. Apal itu yang suka gunung, saya emang nggak apal. Lah, barusan disebutin. Kan kata orang. Kata orang. Nah, jadi gini. Kan wa ismu ma akbaru min naf'ihima. Jadi memang narkoba dari sisi konsumsi kebutuhan orang, memang ada manfaatnya. Dalam satu sisi, misalnya orang tersugesti, ya kan? Mohon maaf kan, artis-artis kan kadang-kadang doping kan pakai narkoba. Memang ada manfaat, kan manfaatnya dia jadi ujinya apa? Jadi mentalnya kuat, gitu kan? Percaya diri lah ya, self confidence-nya tinggi. Itu kan manfaat dari sisi itu kan? Manfaat yang disebut nama kan? Karena dia menjadi pede, kan performnya bagus kan? Tapi kata Quran, wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima. Jadi dosanya mengkonsumsi itu lebih besar daripada manfaat yang didapat. Maka kemudian itu ilat. Ilat hukum ya. Maka memang paten haram. Nah, tapi digeser, bisa enggak narkoba dipakai untuk pengobatan? Iya, kesehatan. Berarti halahnya namanya doruri ya, emergency. Nah, di dalam Islam pun ada sebuah bukan kelonggaran, sebuah alternatif di saat emergensi. Apa kaidahnya? Nah, ini kaidahnya gini, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi emergensi, kondisi darurat itu pada kondisi tertentu memperbolehkan menggunakan hal-hal yang terlarang. Narkoba terlarang. Tapi karena emergensi darurat boleh dipakai untuk misalnya pengobatan. Tapi ingat, Tapi kalau misalkan nih saya nih lagi depresi berat tuh tentang apalah keluarga ini lah. Terus saya makan narkoba itu kira-kira bukan darurat. Itu bukan darurat, Itu menyandu. Yang disebut darurat, ya. Ya kalau itu semua orang bilang darurat saya darurat. Soalnya kebanyakan orang-orang, aduh gue mendingan make deh. Lah apalagi sekarang ya saya bilang, kalau orang ngomong itu darurat, lah orang sekarang lagi pada galau semua. Iya, Apakah galauan itu masuk darurat? Enggak. Oh, bukan. Lu kalau darurat semua orang galau pada narkoba semua. Hancur ini masyarakat. Jadi
Jadi kategori kriteria darurat itu sendiri. syariat yang ngomong. Oh, syariat Kenapa yang ngomong. misalnya untuk pengobatan boleh? Ya. Karena terkait dengan keselamatan jiwa. Kalau galau kan bukan keselamatan jiwa itu. Oh, galau bukan keselamatan Bukan, jiwa. itu kepuasan hati itu. Soalnya Kesel- kebanyakan nih anak-anak sejaman sekarang, gue galau, aduh, gue depresi, gue ini lebih baik gue make narkoba lah daripada gue galau ya kan, gitu. Akhirnya. Kegalauan itu bukan darurat yang kemudian memperbolehkan mengkonsumsi apa saja. Iya. Jadi darurat itu kategorinya harus syariat, makanya darurat syariah. Darurat Jangan syariah. asumsi darurat versi kita. Kalau versi kita, kata situ darurat, kata saya enggak. Tapi kalau kata syariat darurat, darurat. Nah, Darurat. makanya kenapa angle-nya kalau narkoba itu boleh dipakainya di pengobatan, Iya. karena pengobatan terkait dengan kesehatan, kesehatan terkait dengan kelangsungan jiwa. Kalau tidak ada obat lain atau nggak ada harapan lain dengan penyembuhan lain macam-macam medis lainnya, hanya bisa dengan misalnya narkotik. Iya. Narkotik. Akhirnya narkotik boleh untuk pengobatan sepanjang tidak ada obat lain. Lah sekarang kalau obat lain herbal masih ada gitu ya. Apalagi kalau tadi orang galau. Galau. Bukan darurat. Ngapain ke narkoba? Orang galau kiai dikasih sembur air juga bisa tenang kok. Soalnya kebanyakan Itu menyandu itu. yang pada galau rata-rata pada pakai ganja, pakai biar have fun katanya. Ya itu. Kalau have fun judulnya bukan darurat. Oh, bukan Emang darurat. dasar hidupnya pengen having fun gitu kan. Having fun. Bukan darurat, itu bedain. Have fun terus lama-lama mereka ya sambil dengerin musik. Itu dia. Jadi makanya kalau kesimpulan saya gini, orang itu kan salah kaprah dalam mengukur standar darurat. Standar darurat. Pokoknya kenapa ada pergeseran mindset orang? Orang itu sekarang gini hidup. Pokoknya itu saya seperti saya katakan, orang itu sekarang prinsipnya hidup yang penting enak, yang penting happy, yang penting nikmat, yang penting puas. Simple. Simpel. Coba kalau yang penting baik, yang penting bener. Ayo. Orang galau nih. Karena pengen baik dan bener, bukan pengen nikmat. Kalau pengen nikmat nyandu, Nyandu. nyabu. Saya juga nyabu sih kalau pagi, nyarap nyarap bubur. bubur. Iya, itu nyandu itu enak, itu sehat. Tapi kalau orang, ya makanya, jadi harus diingatkan kembali bahwa darurat itu bukan akal-akalan kita. Tidak ada kilah darurat karena unsurnya asumsi Unsur kita. asumsi. Harus basicnya. Sekalipun dia tuh depresi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Banyak nih yang makan narkoba juga terus sambil dengerin musik. Musik sendiri dalam pandangan Islam itu kayak gimana sih Pak Kiai? Iya, musik. Ini orang itu memang sekarang itu Banyak nih yang bilang ini haram nih dengerin musik ini, dengerin musik ini, dengerin musik ini kayak gitu Pak Kiai. Jadi gini, musik itu kan instrumen, alat. Alat instrumen. Dan yang namanya alat, benda mati, itu sebetulnya nggak ada hukum, nggak ada hukum. Benda mati itu sesuatu itu menjadi hukum tergantung yang menggunakan, ya kan? Lah musik itu kalau ditanya jujur, Nah terus kalau dangdut? ya makanya, nah Terus gini, lagi dangdutan terus ada yang joget terus kan? nah makanya sekarang gini, itu dangdut musik, Iya. OT, nyawer, Yoi. ya nyawer, yang nyanyi begitu kan, seksi Yoi. gitu ya. Boleh kan? Iya, pakai peci gini, nyawer. Boleh gak? Sekarang yang salah musik tempatnya nyawer apa tempelan nyawer itu. Jadi gini, sekarang saya tanya, hadroh musik bukan? Musik. Iya kan, rebana musik bukan? Musik. Nasyida musik bukan? Musik. Kenapa dicintai oleh umat? Karena banyak faedahnya. Kan nuansanya nuansa Nuansanya religius. Musik Nah. digunakan untuk nuansa menyemangatkan, ngobarkan semangat religius. Oh, Iya. buana itu sampai pagi juga kuat kan? Kuat kan? Ya orang religius mulu dan musik kan. Iya, musik. Sekarang aja rebana kayak apa namanya marawis. Kadang-kadang ada piano juga kan? Oke, pakai kan kadang-kadang pengiring. Iya. Sekarang bukan rebana, bukan marawis. Piano pakai otek, tempat hajatan, nyawer. Yang menjadi terlarang karena nyawernya atau joget-jogetnya. Udah gitu bari joget, bari nyekek botol. Jadi kan bukan hukum asalnya bukan di soal musik. Musik itu ekspresi, mengungkapkan cita rasa. Nah, cita rasa ini haram atau tidak tergantung diletakkan di mana. Oh, musik hadroh di majelis taklim bilang haram, awas lu. Gambus. Sama gambus pun musik. Tapi Pak Kiai yang saya tahu ya gambus tuh dari alur-alur musik gambus sendiri lirik-liriknya kalau diartiin ini kayaknya artinya juga
beda tuh artinya tuh. Gini kalau Saya bingung tuh. gambus itu gini. Gambus itu ada. Kayak Magadir tuh. Oh itu bagus. Gambus itu ada. Itu kan sering di setel di diskotik kalau nggak salah tuh. Iya. Karena gambus itu gini. Gambus karena berbahasa Arab ya. Iya. benar. Emang dibikin bahasa Arab kita amin amin bukan. Bukan. Lagu Arab juga ada yang lagu cinta kok. Iya, Lagu benar. asmara itu Ah. kan. Lah kalau gambusnya model lagunya dari Umi Kulsum, Sokotul kina, alal kina, oh, keren. Apalagi lagu-lagu Sufi Jalul Derumi, teng keren. Saya juga sering nyanyi. Lah tapi kalau musik gambus Arab lagu cinta disetel di diskotik, ya emang dia masih 11-12. Jadi kembali bahwa yang dipersoalkan jangan musiknya. Apapun nuansa, alat acara kalau bentuknya ekspresional ya untuk mengungkapkan cita rasa. Di mana dia ditempatkan dan dalam bentuk apa? Kalau bentuknya halal ya halal. Bentuknya mubah ya mubah kayak marawis itu untuk syiar agama ya boleh. Dulu waktu Rasulullah datang hijrah dari Makkah ke Madinah. Datang ke masuk gerbang Madinah disambut orang Ansor ya? Iya, orang Ansor. Pakai apa coba? Pakai hadro. Tobul. Kalau sekarang orang bilang rebana ya? Rebana, iya. Tolal badru. Iya. Musik nggak? Musik bukan? Musik. Lah musik. Kata Rasulullah, off, stop, kagak boleh. Ngomong begitu nggak Rasulullah? Enggak. Makin kenceng orang Madinah yang di atas pohon rumah itu, begini. Karena dia nggak pegang alatnya musiknya pakai tangan. Tolal badru. Musik bukan? Musik. Haram nggak? Kalau haram pasti suruh berhenti sama Rasulullah. Pasti suruh berhenti. Kan ekspresi cinta Terhadap Rasulullah. kepada sang Habib ya, Iya. Rasulullah makhluk agung. Jadi, sekarang gitu. Sekarang ada orang tepuk tangan musik-musik nyemangatin orang mabok. Ya haram ini jadinya. Ya, jadinya. Oh, jadi penempatan musik sendiri itu tergantung pada nuansanya sendiri. Oke, balik nih Seperti contoh. itu. Tahu kan dunia toreko? Dunia sufi? Belum tahu saya. Artinya pernah dengar kan? Pernah Ada dengar. tari sufi? Iya, pernah dengar, Jalur Derumi. pernah lihat. Terus ada musik sufi? Iya, pernah. Itu emang yang membunyikan musik sufi emang orang nggak punya ilmu, nggak punya cita rasa, nggak punya feel, ilmunya tinggi. Tinggi, ya. Karena itu cara mengekspresikan rasa cinta ke Allah agar semakin syahdu diiring dengan musik. Kenapa? Karena ini musik nempel pada hal yang halal. Nah, memang ilatnya musik itu nggak boleh, termasuk alatnya, kalau dipakainya untuk mendukung bab-bab haram. Kayak saya nih pegangan gitar di contoh ya, Iya. gitaran, terus yang ngiringin saya sampingnya hore-hore sambil mabok. Ayo terus Kiai, Sama cewek cakep. lanjut, cewek cakep, seksi gitu ya. Iya. Pada ya sudah, bubar semua, haram semua jadinya. Nah, gitu. Makanya bukan soal musik Ah. musiknya haram atau enggak ya. Bukan. Jadi memang alat dan instrumen yang melalaikan kita dari Allah atau menjerumuskan kita pada perkara yang haram. Ma'adda ilal haram fahuwa haram. Apa-apa yang menghantarkan pada bab keharaman yaitu haram. Haram. Jadi itu. Jadi memandang hukum musik itu jangan hitam putih lah. Hitam putih kan nggak enak, kudu berwarna gitu. Jadi kita ini kadang-kadang dihadapkan pada persoalan cara mensikapinya, jangan terlalu kaku. Kan hidup tanpa seni nggak indah kan? Iya, nggak indah. Nah, coba hidup manyun we gitu, nggak ada ekspresi ini. Ngeresep. Nah, musik adalah bagian dari cara orang mengekspresikan cita rasa agar memang hidup menjadi lebih indah itu. Tapi kan memang ada saya nggak main musik. Ya memang Anda cara mengekspresikan sukacita Anda nggak pakai musik, karena cara mengekspresikan manusia itu macem-macem. Ada yang nyepi, ada yang main musik, ada yang zikiran. Itu. Soalnya yang rame nih sekarang nih musik-musik Korea, musik-musik itu di remaja-remaja sekarang nih pakai ini. Mereka tuh seneng banget ya. Hanya memang gini. Seperti itu. Iya, trennya gitu. aja. Yang kita persoalkan adalah bagaimana tren musik itu jangan sampai menggeser orang, merubah tata nilai gitu loh. Musik ini memang secara selektif harus dipilih. Ya memang tidak semua jenis musik. Lah kalau potongan saya musiknya Metallica. Iya. Ya nanti kalau saya ceramah jadi begini-begini. Halo Makanya saya musik warawis. Pernah syahdu, nilai-nilai ta'adzim gitu. Nasyid gitu lah. Gitu ya. Berarti enggak
nggak haram. Enggak, tergantung memang ya tadi Tergantung penempatan. penempatan. Jadi soal benda itu kan tergantung orang. Makanya kan nggak ada uang haram, ada uang haram. Lah kagak ada uang mah halal. Halal. Haram kalau uangnya boleh nyolong. Caranya. Caranya kan. Nah, iya. Siapa bilang uang halal haram? Ya uang itu bisa halal bisa haram tergantung caranya. Musik juga sama, karena dia alat. Alat. Ayo, gitu. Wah, alat kok dipersoalkan. Yang dipersoalkan tetap orangnya, Orangnya dan penempatannya. penempatan. Semua di penempatan. Oke, itu dia penjelasan dari Pak Kiai Faturi tentang narkoba dan musik. Ya, ternyata intinya semua itu tergantung pada penempatannya. Musik penempatannya ketika itu lebih banyak mudorotnya ya Nggak boleh. haram. Dan narkoba pun juga seperti itu. Ya. Ketika banyak mudorotnya ya haram. Dan masalah darurat tadi juga ada seleksinya ya Pak Kiai. Patokannya Ya? kriteria Ada agama, kaidah agama. tolak ukur itu. Tolak ukur darurat ya agama. Ah. Nggak boleh asumsi ya. Oke, mungkin itu sekian pembahasan kita pada malam hari ini tentang masalah musik dan narkoba. Jangan lupa subscribe di Bonfile TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.